Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adli Firmansyah. Saya dari kelas 06 SMCP 034. Di sini akan mempresentasikan materi pengambilan keputusan dalam organisasi. Berikut presentasi dari saya. Yang pertama yaitu hakikat pengambilan keputusan. Pada hakikatnya pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta dan data. Pengambilan keputusan sebagai suatu proses kognitif yang tidak tergesa-gesa, terdiri dari rangkaian tahapan yang dapat dianalisa, diperhalus, dan dipadukan untuk menghasilkan ketepatan serta ketelitian yang lebih besar dalam menyelesaikan masalah dan memulai tindakan. Teknik pengambilan keputusan menurut James Turner, Imam, 2009, pengambilan keputusan adalah teknik pendekatan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan atau proses memilih tindakan sebagai cara pemecah masalah. 5. Teknik pengambilan keputusan. 1. Dalam proses pengambilan keputusan tidak ada hal yang terjadi secara kebetulan. Kedua, pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan secara sembrono karena cara pendekatan kepada pengambilan keputusan harus didasarkan atas kemampuan organisasi, tenaga kerja yang tersedia, dan situasi lingkungan. 3. Bahwa sebelum sesuatu masalah dipecahkan dengan baik, hakikat daripada masalah ini harus diketahui dengan jelas. Pemecahan masalah tidak dapat dilakukan melalui ilham atau dengan mengarang yang tidak berdasarkan data-data yang telah didapatkan. Keputusan yang baik adalah keputusan yang telah dipilih dari berbagai alternatif yang ada setelah dianalisis dengan matang. Pengambilan keputusan muncul sebagai reaksi atas sebuah masalah atau problem karena ada ketidaksesuaian antara perkara saat ini dan keadaan yang diinginkan. Jenis pengambilan keputusan. 1. Terprogram, yaitu suatu keputusan yang terstruktur dan berulang yang dapat ditangani dengan pendekatan rutin. 2. Tidak terprogram, yaitu suatu keputusan yang memerlukan suatu pemecahan yang dibuat sesuai kebutuhan. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. 1. Kondisi kepastian adalah suatu kondisi di mana pengambilan keputusan mempunyai informasi sepenuhnya tentang masalah yang dihadapi, alternatif pemecahan masalah yang tepat karena hasil-hasil dari setiap alternatif pemecahan tersebut telah diketahui. 2. Risiko adalah suatu kondisi yang dapat diidentifikasi, diprediksi kemungkinan terjadi, dan kemungkinan dari setiap pemecahan yang sesuai dengan hasil yang diinginkan atau dicapai. Ketidakpastian adalah suatu kondisi di mana pengambilan keputusan tidak memiliki kepastian atau tidak dapat menentukan suatu yang subjektif ke dalam kemungkinan yang bersifat objektif. 3. Model proses pengambilan keputusan dan elemen-elemen dasarnya. 1. Model rasional. 2. Model kreativitas. Dan 3. Model intuisi. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi. Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat subjektif, yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lain. Sifat subjektif dari keputusan intuitif ini terdapat beberapa keuntungan, yaitu pengambilan keputusan oleh satu pihak sehingga mudah untuk memutuskan. 2. Keputusan intuitif lebih tepat untuk masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan. Pengambilan keputusan rasional. Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna masalah-masalah yang dihadapi, merupakan masalah yang memerlukan pemecahan rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Ada yang berpendapat bahwa sebaiknya pengambilan keputusan didukung oleh sejumlah fakta yang memadai. Sebenarnya istilah fakta perlu dikaitkan dengan istilah data dan informasi. Kumpulan fakta yang telah dikelompokkan secara sistematis dinamakan data, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan dari data.
Dengan demikian, data harus diolah lebih dahulu menjadi informasi yang kemudian dijadikan dasar pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman. Sering kali terjadi bahwa sebelum mengambil keputusan, pimpinan mengingat-ingat apakah kasus seperti ini sebelumnya pernah terjadi. Pengingatan semacam itu biasanya ditelusuri melalui arsip-arsip pengambilan keputusan yang berupa dokumentasi pengalaman-pengalaman masa lampau. Jika ternyata permasalahan tersebut pernah terjadi sebelumnya, maka pimpinan tinggal melihat apakah permasalahan tersebut sama atau tidak dengan situasi dan kondisi saat ini. Jika masih sama, kemudian dapat menerapkan cara yang sebelumnya, itu untuk mengatasi masalah yang timbul. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan menurut Terry 1989. Hal-hal yang terwujud maupun tidak terwujud, yang emosional maupun rasional, perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Setiap keputusan nantinya harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan organisasi. Setiap keputusan janganlah berorientasi pada kepentingan pribadi. Perhatikan kepentingan orang lain. Jarang sekali ada satu pilihan yang memuaskan. Pengambilan keputusan merupakan tindakan mental. Dari tindakan mental ini kemudian harus diubah menjadi tindakan fiksi. Pengambilan keputusan kelompok. 3 teknik pengambilan keputusan kelompok. Teknik Delphi diserahkan kepada ahli dan spesialis untuk meramalkan suatu kondisi di masa yang akan datang. 2 teknik nominal. Beberapa orang berkumpul untuk memberikan pendapat, jejak pendapat atau survei tanpa melalui komunikasi. 3. Teknik elektronik mencampurkan nominal dengan menggunakan elektronik atau aplikasi tertentu. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan. 1. Penetapan tujuan. Kelompok lebih unggul dibandingkan individu sebab kelompok memiliki pengetahuan lebih banyak dibandingkan individu. 2. Identifikasi alternatif. Usaha individu sebagai bagian dari anggota kelompok akan merangsang pencarian lebih luas di berbagai area fungsional di organisasi. 3. Evaluasi alternatif. Pertimbangan kolektif dari kelompok dengan berbagai sudut pandang lebih unggul dibanding individu. 4. Memilih alternatif. Interaksi kelompok dan pencapaian konsensus biasanya menghasilkan penerimaan resiko lebih besar dibandingkan individu. Keputusan kelompok juga biasanya lebih dapat diterima sebagai hasil dari partisipasi bersama. 5. Implementasi keputusan. Dibuat oleh kelompok atau tidak, penyelesaian biasanya dilakukan oleh seorang saja. Individu bertanggung jawab untuk implementasi keputusan kelompok. Tadi adalah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.